Kasih tahu aja ya. Oke, tapi sebelum mulai kita doa dulu, menurut agama masing-masing. Doa dimulai ya. Oke, berdoa dicukupkan. Kita langsung mulai aja. Kira-kira rundown kita kayak gini. Nanti aku bakal review materinya sedikit. Terus kita fokus ke latihan soal. Dan di akhir ada kuisis sekitaran 12 soal buat pemantapan kalian aja. Itu ya dari wordnya sedikit dari aku. Oke, kita langsung aja langsung ke review materinya. Kira-kira yang kita bahas hari ini segini aja paling. Cuma dia akan ada sel, jaringan, sama organ tumbuhan ya. Ini materi yang lumayan penting sih karena pasti keluarlah 2 sampai 3 soal kalau apa anatomi fisiologi tumbuhan ini terlepas dari yang materi kingdom plantae yang lumut, paku gitu-gitunya ya. Jadi ini materi yang wajib dikuasai. Oke, kita langsung masuk ke pertama sel tumbuhan dulu. Disinggung dikit aja sih ini kalau sel tumbuhan pasti udah tahu ya. Bedanya dia punya plastida sama dinding sel. Itu yang struktur bedanya sama sel hewan. Dan yang lainnya misalnya ada dinding selnya, ini ada vakuolanya kalau sel tumbuhan besar, kalau sel hewan kecil, terus lisosom, centriole, ini udah tahu lah ya. Terus yang tadi ada plastida dan dinding sel yang jadi pembedanya kan. Plastida ini ya paling kloroplas, nanti di yang pigmen hijau, terus ada yang kromoplas, lain yang klorofil ya, yang pigmen hijau. Terus ada leukoplas yang nggak mengandung pigmen, biasanya dia untuk menyimpan cadangan makanan. Ini dibaca sedikit-sedikit aja. Terus ada dinding sel. Kalau untuk tumbuhan tingkat tinggi ya plantae pasti selulosa. Sendani hubungan antar sel ini pengetahuan aja, tapi kalau baca-baca boleh. Terus lanjut, ada jaringan kita masuk yang pertama ada jaringan meristem, nanti ada jaringan primer atau jaringan dewasa ya. Pertama meristem dulu, dia yang aktif pembelah, ada dibagi dua, berdasarkan asal sama letaknya ya. Kalau asal ada meristem primer, ada sekunder, ada promeristem, kira-kira kayak gini, udah tahu pasti detailnya. Terus ada letak, ada apikal di ujung, di tunas, terus ada lateral, samping ya, yang menyebabkan pertumbuhan sekunder atau kambium yang lingkar-lingkar tahun itu lateral, yang floem sekunder gitu ya. Terus ada interkalar ini biasanya di buku-buku tumbuhan gitu lateral ya. Biasanya kayak gini di sini, buku tumbuhan. Biasanya apikal lateral sih. Selanjut, jadi jaringan permanen ini udah tadi aktif membelah, selanjutnya permanen ya. Permanen ada epidermis, ada parenkim, nanti ada penyokong sama pengangkut itu biasanya. Nah, epidermis itu biasanya cirinya ada di permukaan, terus dia rapet ya, selnya nggak ada celah. Terus dia fungsinya biasanya melindungi organ karena dia ada di paling luar tuh. Terus dia biasanya bisa modifikasi nih jadi stomata atau cikomata gini ini ya. Duri sel terus bisa dilihat. Terus selanjutnya ada parenkim. Nah, ini dia sel hidup, ini dia pengisi. Nah, ini yang juga nanti biasanya modifikasi di ini ya, bisa di apa? Di sel daun. Jadi palisade sama bunga karang, bedanya apa sih kalau palisade itu nanti yang ada banyak klorofilnya ya kalau misalnya palisade itu bunga karang gitu. Yang banyak nempel klorofil. Nah, lanjut ada jaringan penyokong, ini paling klorenkim sama selenkim.
yang di pinggir-pinggir sini nih. Tapi ada yang sel hidup sama yang mati. Yang hidup itu yang kolenkin. Kolenkin ini biasanya dari lignin, kaku dia. Kalau kolenkin masih sel hidup dan tentu. Kalau jaringan mengangkut ini juga pasti udah tahu ya, ada trakeid, ini yang sempit atau runcing biasanya di film, ada trakea, kalau terus ada serabutnya. Kita tahu tadi visual film fungsinya untuk mengangkut air dan mineral ya dari akar ke daun. Terus ada kloem, ini ada pembuluh tapisnya, terus ada bagian-bagian ya sama ya fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kira-kira gitu aja sih. Lanjut kita ke organ tumbuhan. Di sini ada penampang melintangnya. Soalnya biasanya suka ada foto-foto penampang melintang ya. Sama ada akar. Biasanya sih akar biasanya ada apa rambut-rambutnya di sini nih. Paling bedainnya. Kalau akar batang. Terus kalau ini bagiannya ya. Kalau batang biasanya kalau yang monokotil gak jelas segini. Tersebar dia. Nah, lanjut. Ada bagian-bagiannya ya. Terus lanjut ada daun. Di daun pasti jaringan-jaringan ini sih. Nanti biasanya suka ada pertanyaan. Kalau mau transfer makanan dari mana ke mana ditunjuk gitu. Kita harus tahu tuh. Ada jaringan palisada sama sponus. Nah terus lanjut ada bunga. Ini sebenarnya enggak. Biasanya ini enggak keluar semua enggak apa-apa. Tahun aja paling masuk ke perkembangan ya yang makro sama mikrogenesis itu biasanya. Udah paham lah ya, gampang lah. Terus udah segitu aja deh. Nah kita langsung latihan soal. Kita akan fokus latihan soal ya. Materinya udah kira-kira segitu aja. Tapi ada yang mau nanya nggak kira-kira? Bentar ya, mikir doang soalnya. Kalau ada yang mau nanya boleh di chat atau open mic. Aku tunggu ya. Sampai 21 deh. Jam 21 ya. Atau kalau udah paham sih. Udah ada ya kayaknya udah paham ya. Kita langsung latihan soal aja kalau gitu. Nah ini bisa gampang sih. Ini merupakan organ pokok pada tumbuhan. Ini ada pilihannya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini gampang sih sebenarnya. Kalau ada yang tahu chat juga boleh. Kita langsung aja bahas nih. Kalau pokok itu jawabannya yang bunga, daun, biji, batang. Kalau yang pokok itu di tumbuhan itu tumbuhan tingkat tinggi ya. Itu cuma 3 daun, batang, sama akar. Walaupun kalau misalnya di lumut sama paku, nggak namanya bukan akar sejati ya, soal si lumut itu. Jadi jawabannya yang
4. 1 dan 3. Oh, ini bukan. Ya, 1 dan 3. Karena dia bukan yang pokok. Biasanya ini ya tadi pembahasannya kalau yang pokok itu cuma akar, batang, daun. Selanjut nih. Perhatikan berapa jaringan pada tumbuhan berikut dan jaringan tersebut yang terdapat pada daun. Tadi juga udah disinggung kalau di daun tadi ada palisade, ini kambium nggak ada di daun ya. Terus dalam juga dermisel ini nggak ada di daun. Berarti jawabannya 1, 3, 5. Ini masih gampang ya soalnya. Jawabannya berarti A ya. Ya. Nah ini bahasannya sama ya kalau di epidermis ini. Tuh di palisade ada spons, ada bulu atau pengangkut silom poem. 135. Kecepatan gak ya? Kalau kecepatan bilang aja ya. Terus lanjut. Ini ada bagian-bagiannya. Nah, terus jaringan berikut ini merupakan jaringan sel-sel bertumbuh. Berarti dia bukan yang meristem ya, tadi kan. Ada sekarang epidermis kecuali kambium, psilem, phloem. Ngomong ya di kambium. Karena kan kambium masuknya meristem yang di lateral ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, kan kalau kambium dia masuknya jaringan meristem, jadi masih bisa untuk apa? Membelah bentuk pertumbuhan sekunder ya dia diameter batang. Gitu. Biasanya ekor sih. Nah, lanjut, soalnya masih gampang. Jaringan permanen merupakan jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan permanen pada tumbuhan. Kecuali jaringan permanen kan ada epidermis, ada parenkim, ada pencokol sama mengangkut ya. Kecuali ya berarti yang meristem yang cek jawabannya. Jawabannya dengan pembahasan yang sama. Oke. Lanjut. Nah, ini soal referensi tahun kemarin. Mata yang paling tepat tentang vakuola. Perlu diingat ya, vakuola itu tumbuhan sama hewan punya. Jadi kita baca aja. Yang pertama yang ruangan dalam sel hewan yang bercairan. Kalau sel hewan itu vakuolanya ada 2 dan dia nggak berisi cairan begini. Ada yang mengangkut sama buat pencernaan sel. Jadi kalau cairan ini bukan di sel hewan, ini tidak salah. Terus ruangan dalam sel tumbuhan respirasi bukan ya, bukan vakuola. Lanjut, ruangan berisi oleh dinding sel dan berisi ion-ion. Gak dibatasi dinding sel ya. Terus ruangan berperan dalam turbiditas sel tumbuhan. Turbiditas, ya, sel tumbuhan kan untuk selnya yang masuk osmosis itu vakuola ya. Kalau dinding selnya itu fungsinya untuk mempertahankan bentuk selnya. Jadi ini jawabannya yang D. Isi ya. Dicek jawabannya. Jawabannya D. Nah, tuh kalau di tumbuhan itu kira-kira kayak gini. Dia isinya ada enzim, lipid, dan macam-macamnya. Sebutnya vakuola sentral. Ini fungsinya berterbitas sama menyimpan metabolisme ya. Kalau hewan tadi udah disebut ada makanan, yang kontraktil juga buat osmoregulasi sama pergerakan sel. Kalau untuk cairan ini tumbuhan ya, begini. Nah,
Turgiditas itu yang kalau ada sel keluar masuk yang kalau misalnya di tumbuhan itu yang lisis, krenasi, proses osmosis yang masuk ke sel. Ya, aku cari itu, saya tahu. Ya, tekanan airnya itu yang masuk keluar sel. Jadi kalau di tumbuhan itu biasanya ada, aku cari gambarnya deh. Kira-kira sebentar ya. Turgid itu yang tekanan air sel biasanya yang masuk. Kelihatan nggak ininya? Ya, biasanya yang kayak gini yang ada hipotonis, isotonis, hipertonis gitu. Ini ya, itu kan tekanan air, jadi tekanan air masuk atau eh, konsentrasi tinggi, konsentrasi besar, konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah yang bisa kalau di hewan bisa, ini kelihatan kan ya ininya, share screen-nya, bisa lisis, terus biasa nanti kalau misalnya dia di airnya konsentrasi tinggi dia apa ini apa mikrodrenasi gitu ya, drenasi. Terus kalau di tumbuhan kayak gini, tapi kalau di tumbuhan nggak sampai pecah karena ada di selnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini tadi udah ya, lanjut. Terus ada waktu itu 2019, akibat adanya pertumbuhan sekunder yang terdaftar fluem cortex mengalami kerusakan sehingga menyebabkan terbentuknya kambium lain di bawah dermis yang tadi pertumbuhan sekunder. Dia nanya kambium di bawah dermis ya. Kalau cuma nanya di bawah dermis berarti velogen ya. Velogen itu tadi kambium sekunder. Kalau misalnya ditanyanya lebih spesifik misalnya keluar tuper gitu dari silem keluar atau ke dalam, nah itu nanti bukan velogen jawabannya. Kalau untuk di bawah dermis doang, di bawah epidermis ini ya jawabannya velogen. Yang A, cek jawabannya yang A. Nah ini pembahasannya, kalau pertumbuhan sekunder itu kambium gabus ya atau velogen yang tadi. Nah kalau spesifik misalnya keluar atau ke dalam, biasanya velum atau veloderm. Karena ini cuma nanyanya di bawah epidermis aja, berarti jawabannya kambium gabus atau velogen gitu. Nah ini gambar lebih jelasnya ya, kalau kecil banget kelihatan ya. Nah, ada film sekunder sama poem sekunder katanya ya. Nih, di keluar orang dalam. Oke, bisa ini di kotil ya. Lanjut. Nah ini tubuhan tes yang dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah kecabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologis yang terkait. Kalau di pucuk tadi kita udah singgung, kalau pucuk itu jaringan meristem yang apikal ya. Terus berarti kan kita lihat dulu pilihannya. Yang A tidak berpengaruh, ini enggak ya pasti. Terus yang B meningkatkan pertumbuhan meristem apikal. Karena pucuknya dipangkas, apikalnya nggak meningkatkan pertumbuhan ya, justru dia menekan apikal.
Yang C, menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan lateral. Nah ini ya, apikalnya ditekan dan dia meningkatkan pertumbuhan lateral. Iya, karena kalau misalnya tanaman tumbuhan teh itu di pangkas puncuknya nanti dia biar tumbuh daun muda sama lebih bercabang. Yang D ini enggak, ini juga enggak yang oke, kita cek ya. Gimana yang C? Nah ini pembahasannya sama tadi, tanpa harus ngeliat almond aksin. Tadi kalau misalnya belajar jaringan meristemnya AIS cukup sebenarnya. Tadi dibahas, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau apikalnya dicabut, dia menurunkan, terus nanti dia bisa meningkatkan percabangan dan jumlah daun muda. Itu. Oke, lanjut. Nah, ini latihan soal terakhir sih. Mana pernyataan yang benar jika dikaitkan dengan kloroplas? Kloroplas yang tadi ya, pigmen fotosintesis. Ada. Nah, kita lihat pilihannya. Kloroplas adalah organ fotosintesis yang terdapat pada sel prokariot dan eukariot. Gak masuk ya ini, cuma di tumbuhan tingkat tinggi aja. Terus tilakoid terdapat pada klorofil dan pigmen fotosintesis serta tempat terjadinya reaksi terang. Iya benar, terdapat klorofil dan pigmen fotosintesis. Ini kan klorofil kan pigmen dan terjadinya reaksi terang. Ini yang B ya. Kita lihat yang lain. Kumpulan tilakoid, grana, granum dibuat oleh lamella stroma. Granum itu lamella granum ya kalau salah. Terus ada ini salah. Stroma adalah cairan bersifat emulsif. Ini enggak juga. Nah ini kalau pas itu lebih banyaknya di jaringan palisade. Ini kebalik. Terus kita yang C berarti yang B ya jawabannya. Nah ini pembahasannya boleh dilihat sama tuh sama eukaryotik autotrof ya. Kalau itu nggak ada. Nah terus yang ini juga salah benar karena Lamella grana harusnya nggak Lamella stroma. Kalau Lamella stroma itu menghubungnya grana sama stroma. Nah ini, nah kalau pas itu tadi lebih banyak di palisade ya, balik. Oke, udah gitu aja. Kira-kira ada yang mau tanya-tanya lagi nggak? Soalnya kita mau ke kuisis. Kalau udah cukup boleh bilang cukup. Cukup ya yang Amanda cukup, Narita cukup, yang lain? Oke, cukup ya. Aku rasa udah bisa lah ya kalau tumbuhan tuh nggak banyak materinya. Oke, karena kita ke bisnis ya. Aku siapin dulu linknya sebentar. Nah, ini cuma satu orang sih nanti. Eh, udah kelihatan ya? Boleh ya, langsung join.
Yang lainnya bisa join ya. Buat pemahaman aja sih. Ini isinya kuis aku tuh soal-soal lalu juga, soal gitu. Jadi udah nggak pas kalian latihan aja. Karena kalau pantai pasti keluar 2 soal sih. Lumayan. Aku tunggu sampai 9.30 kali ya. Apa kelamaan nggak? 9.25 deh. 9.20 aja deh. Malaman ya. Ya udah semua ya. Oh, langsung mulai aja nih kalau gitu. Atau ada lagi? Ini ada rewardnya lumayan. Ada yang mau join lagi? Oh, udah. Udah ya, mulai aja ya. Oke, mulai. Itu nggak bisa. Nggak bisa deh. Udah bisa nih. Udah ada gambar gimana?
Oke, udah. Lumayan ya? Oke nggak? Kalau itu aku mau dari soal-soal tahun lalu kan ya. Emang begitu nih kalau soal UTBK ya agak-agak magic sih. Kalau konsepnya nggak mantep banget ya. Nanti tapi masih ada waktu sih, apalagi yang gelombang 2 ya. Masih ada kayak 1 bulanan lagi yang gelombang 2. Jadi di bagian lagi ya kalau misalnya masih belum kuat banget, soalnya pelantai pasti keluar deh dua soal lumayan. Materi penting selain kedua dari sel ya. Tadi yang menang nanti kalau bisa confirm ke aku ya di apa di DM boleh, di WA boleh. Siapa sih ini? Ahmada. Nanti bisa confirm ke aku ya buat kalian berikutnya. Oke, kira-kira udah ada yang mau ditanya lagi? Pantai dikuasain ya, soalnya lumayan pasti keluar sel pantai itu termasuk aku juga kemarin soalnya tahun kemarin lumayan SKS hampir sebulanan juga dan belajarnya ya yang pantai sel genetika mikroorganisme kalau misalnya kayak hewan ya animalia sistem-sistem itu kan banyak itu emang keluarnya mesti satu cuma kan itu kan banyak banget ya kalau misalnya merasa itu enggak berat gitu ya belajarnya yang kayak gini aja dikejarnya sel terus pantai genetika itu termasuknya dokumendal itu ya terus mikroorganisme juga itu materinya nggak banyak dan keluarnya lumayan gitu udah sih itu aja udah ya berarti ya nggak ada yang bertanya lagi nih ya aku stop share Ahmad nanti confirm ya oke berarti udah kalau nggak ada yang